Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Bapak dan Ibu, mari kita lanjutkan sesi kita bahwasanya terkait dengan alur tujuan pembelajaran yang kemarin sudah kita bahas. Nah, sekarang ini kita lanjutkan terkait dengan tujuan pembelajaran itu sendiri. Namun sebelumnya, mari kita menundukkan kepala sejenak, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang akan kita lakukan, kita pikirkan, kita kerjakan senantiasa mendapatkan ridho serta maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Amin ya rabbal rabbal alamin. alamin. Berdoa dimulai. Ya. Berdoa selesai. Baik, apa kabar Bapak dan Ibu? Alhamdulillah sehat. Masih sehat-sehat, masih kuat ya? Alhamdulillah masih tetap semangat, Ah, Pak. lumayanlah kita ini di hari keempat ya. Iya, Mudah-mudahan kita bisa berlanjut sampai tuntas di hari yang ke-10. ins Di dalam merumuskan tujuan pembelajaran ketika itu bagaimana Bapak dan Ibu? Ada yang ingin mengatakan, menyampaikan pengalaman? Bagaimana ya, merumuskan? Ya, eee, ya biasa yang selama ini kami lakukan di sekolah itu, untuk merumuskan tujuan pelajaran itu, sesuai dengan kurikulum, K13 itu K13. kita, mengacu dari, KI dan KD dulu. Mhm. Ya, setelah KI dan KD kemudian indikator. Nah, setelah dari indikator itu baru kita menuangkan di dalam tujuan pembelajaran. Tujuan terkait dengan sikapnya seperti apa, pengetahuannya seperti apa, kemudian keterampilannya seperti apa, gitu kan. Nah, kemudian juga ini adalah diperoleh siswa dalam satu lebih kegiatan pembelajaran. Kemudian disusun secara kronologis. Nah, itu ya. Susunnya harus kronologis. Boleh mau keterampilan dulu, mau pengetahuan dulu, mau sikap, ya. Nggak masalah sih sebetulnya. Tetapi yang CP masih ingat? Ya, capaian pembelajaran. CP itu capaian Pembelajaran. pembelajaran, bukan kurikulum PT ya. Nah, seperti Iya. Pak Buksi gitu kan, kalau ketika mau Iya. seminar harus menyampaikan kurikulum PT dan sebagainya. Kemudian juga kalau mau jadi pelatih kan gitu ya, ada mengirimkan kurikulum PT-nya. Nah, kemudian rumusan tujuan pembelajaran itu tidak hanya mencakup tahapan kognitif seperti mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, serta mengevaluasi dan mencipta. Juga dimensi pengetahuan, pengetahuan faktual, kemudian konseptual, prosedural, dan metakognisi. Nah, tetapi juga itu mengikutsertakan perilaku capaian seperti apa? Kecakapan hidup, ya. Nah, ini kan di dalam kurikulum 13 itu kental sekali. Kecakapan hidup itu terkait di abad 21 ya, terkait dengan kritis, kreatif, dan komunikasi. Komponen tujuan pembelajaran itu terdapat atau memuat 3 aspek. Apa saja? Nah, ini ada terkait dengan kompetensinya, ya. Itu adalah kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa atau diaktualisasikan dalam bentuk produk atau kinerja, perbuatan, perilaku, ya, baik secara abstrak dan konkret yang menunjukkan siswa telah mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Nah, ingat gunakan kata kerja operasional yang dapat diamati tujuan pembelajaran itu sendiri. Nah, ingat, gunakan kata kerja operasional yang dapat diamati. Istilahnya KKO ya. Ini kita Ya, merujuk kepada taksonomi Bloom yang sudah direvisi. Kan begitu ya. ya. Ini muridnya. Ya, sudah direvisi seperti itu. Nah, ini kita contoh. Contohnya peserta didik dapat menyajikan solusi untuk menangani perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Ini contohnya. Ini salah. Nah, berikutnya adalah konten. Konten itu adalah ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang diperoleh siswa melalui pemahaman selama proses pembelajaran di akhir satu unit pembelajaran. Ya, pengetahuan apa yang harus dimiliki? Peserta didik itu harus tahu. Jangan sampai
melakukan aktivitas pembelajaran, malah sepulangnya itu tidak tahu apa-apa. Ini yang menjadi tantangan guru di lapangan. Apa-apa. Ini yang menjadi tantangan guru di lapangan. Belajar harus membelajarkan kan gitu. Belajar untuk belajar. Karena persoalan pokok ya, ini persoalan masalah perhatian. Kadang-kadang peserta didik memperhatikan apa yang disampaikan oleh gurunya, tetapi fokus pikirannya itu nggak fokus, nggak memperhatikan sama sekali, nggak konsen terhadap apa yang disampaikan oleh gurunya, yang pada tujuannya itu bisa tercapai terkait dengan konten ya, ilmu pengetahuan. Oke, nah kita lanjutkan Pak Bu ya. Nah, yang berikutnya itu adalah variasi ya. Variasi itu adalah sebuah keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Ya. Nah, penggunaan keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan tingkat tinggi seperti mengevaluasi, menganalisis, memprediksi, mencipta, bukan hot panas ya. Nah, kan seperti itu. Jadi hot bisa dikatakan panas. Oke ya, baik Bapak dan Ibu. Nah, kita ambil contoh. Contoh variasi itu adalah menganalisa hubungan antara kegiatan manusia dengan perubahan alam di permukaan bumi dan menarik kesimpulan penyebab-penyebab utamanya. Nah, jadi mencipta ya, jadi sudah mencipta karena merancang, membuat dan sebagainya. Bagus, terima kasih Pak Buksi ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian catatan. Kompetensi itu adalah kata kerja yang menunjukkan keterampilan aksi. Itu kompetensi. Ya. Berbuat, berkinerja, melakukan, berperilaku, itu adalah kompetensi. Nah, sementara kontennya itu adalah materi yang dipelajari, pengetahuannya, knowledge-nya. Ya, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan untuk itu marilah kita tutup sesi ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Baik. Bapak dan Ibu semuanya. Baik. Alhamdulillah, senang sekali bertemu dengan Bapak dan Ibu guru hebat ini, guru penggerak ya di SMA Negeri 1 Kota Ternate. Yap. Baik, perkenalkan saya Buksi Lumbesi, instruktur untuk implementasi pembelajaran di program Sekolah Penggerak. Tadi kita sudah mengikuti sesi pertama tadi dari Pak Komar ya. Yap. Dan kita akan melanjutkan sesi sinkronus ini di sesi kedua ini. Bersama saya kurang lebih 15 menit ke depan kita akan saling berbagi pengetahuan dan pengalaman ya terkait dengan bagaimana pemberian asesmen di peserta didik kita. Baik, sebelum kita masuk lebih dalam berdiskusi terkait dengan asesmen diagnostik ini, ada beberapa hal yang saya ingin tahu lebih awal dulu terkait dengan asesmen ya. Yep. Apa yang Bapak dan Ibu pahami tentang asesmen? Mungkin Bu Dewi bisa? Ya, saya jawab ya Pak. Silakan Bu. Menurut saya asesmen adalah proses memberikan atau menentukan nilai kepada objek tertentu berdasarkan suatu kriteria. Mungkin. Oke. Baik, ya. Bagus sekali ya, bagus sekali. Memang betul bahwa proses asesmen itu merupakan proses pemberian nilai ya. Bagus. Nah, saya masih ada lagi pertanyaan. Coba Bapak dan Ibu sebutkan asesmen apa saja yang Bapak Ibu ketahui. Saya Bu, Pak, saya Pak. Ya, silakan Pak Komar dulu, silakan. Asesmen itu ada dua, yaitu yang pertama terkait dengan asesmen formatif. Yang kemudian asesmen sumatif ya.
Asesmen 2 ini mungkin yang dalam proses pembelajaran di sekolah Bapak Ibu masing-masing, asesmen apa saja yang sering Bapak Ibu lakukan? Bu Lastri bisa? Ada asesmen diagnostik, Pak, kemudian asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Oke, baik. Ya, jadi kalau di sekolahnya Bu Lastri, dari 3 asesmen ini yang sering Bu Lastri gunakan asesmen apa, Bu? Asesmen diagnostik, Pak. Baik, adapun agenda kita, ya tujuan dalam pembelajaran kita ini, Bapak dan Ibu diharapkan bisa menjelaskan konsep dan tujuan dari asesmen diagnostik. Kemudian Bapak dan Ibu yang kedua bisa menjelaskan terkait dengan konsep asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnostik kognitif. Baik, kita mulai dengan asesmen diagnostik. Secara umum, sesuai dengan namanya, bahwa asesmen diagnostik ini bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar awal dari siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Ya, jadi asesmen diagnostik ini terbagi 2 lagi. Ya, dari asesmen diagnostik itu terbagi 2, yaitu asesmen diagnostik non kognitif dan asesmen diagnostik kognitif. Nah, mari kita kaji lebih dalam apa tujuan dari 2 asesmen ini. Yang pertama, asesmen diagnostik non kognitif itu kita gunakan untuk memotret atau mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial dari emosional daripada siswa kita. Nah, kemudian mengetahui aktivitas sehari-hari di rumah. Ya, jadi kalau kita bisa menyimpulkan bahwa asesmen diagnostik non kognitif ini akan memotret dari sisi psikologi anak, mulai dari kesejahteraan psikologi sosial emosinya, kemudian kondisi keluarganya, latar belakang pergaulannya, ya, gaya belajarnya, ya, karakternya. Asesmen diagnostik ini, ya, dan 2 jenis asesmen diagnostik ini, yaitu non kognitif dan kognitif ini, di akhir sesi ini kita akan berlatih untuk menyusun instrumennya. Baik, Bapak dan Ibu, dari sisi penjelasan dari tujuan konsep dari 2 jenis asesmen diagnostik ini, yaitu non kognitif dan kognitif ini, mungkin sebelum kita lanjut, ada hal yang perlu Bapak dan Ibu tanyakan terkait dengan konsep dan tujuan daripada asesmen diagnostik ini. Kalau ada, saya persilahkan. Saya mau bertanya. Oh, silakan Bu Dewi dulu. Ya, Bu Dewi dulu. Silakan. Saya mau bertanya, Pak, apa saja tahapan pelaksanaan dalam asesmen diagnostik? Oh ya, baik. Ada 3 tahap ya. Tahap yang pertama itu tahap persiapan. Dan tahap yang kedua itu adalah pelaksanaan, dan yang ketiga itu tindak lanjut. Nah, sebelum kita masuk dalam asesmennya, harus kita buat persiapan. Di persiapan itu yang pertama sekali dilakukan adalah kita harus mengidentifikasi dulu materi sesuai dengan kompetensi. Ya. Yang kedua, baru kita menyusun instrumennya, pelaksanaan asesmen diagnostik. Saya kira begitu, Bu Dewi ya. Mungkin ada yang lain yang mau bertanya lagi, saya persilakan. Oke, Pak. Ini kalau boleh, Pak ya. Ini kan ada asesmen ya. Iya, Pak. Asesmen untuk menilai. Ada non kognitif dan ada kognitif. Iya. Nah, sementara dari asesmen sikapnya itu bisa dikategorikan dengan non kognitif apa tidak, Pak? Oh iya, betul. Bagus sekali nih, Bapak dan Ibu. Ada pertanyaan dari Pak Kumar terkait dengan sikap. Itu memang kalau kita mau kategorikan, maka harus masuk di asesmen diagnostik non kognitif, Pak. Non kognitif ya. Di asesmen dari sisi tindak lanjutnya, ya, tindak lanjut itu Bapak dan Ibu, setelah kita mengolah hasil dari asesmen itu, kemudian kita mengelompokkan di dalam 3 kelompok siswa, ya. Nah, kita kelompok dalam 3 kelompok. Ya, kelompok yang pertama itu
bagi siswa-siswa yang memiliki nilai hasil asesmen itu, nilai rata-rata kelas itu di atas, ya. Jadi memperoleh nilai di atas rata-rata kelas. Nah, baik, saya kira karena waktu mungkin kita cukupkan untuk sesi diskusinya, tanya jawabnya. Karena kita masih ada satu sisi lagi, kita harus menyusun instrumen, ya. Kita harus menyusun instrumen diagnostik. Nah, petunjuk mengerjakannya ini Bapak dan Ibu ditugaskan untuk menyusun instrumen asesmen diagnostik. Kemudian jumlah butir instrumen ini, karena ini Bapak Ibu kita berlatih, tidak perlu dulu banyak-banyak. Masing-masing asesmen itu hanya minimal dua, ya, 2 butir. Kalau lebih dari 2 itu lebih bagus, tapi minimal 2 butir. Jadi asesmen diagnostik non kognitifnya 2 butir instrumen, kemudian asesmen diagnostik kognitif juga 2 butir. Kalau lebih itu lebih bagus. Nah, kemudian setelah itu Bapak Ibu juga tentukan tindak lanjut dari hasil asesmen yang seperti itu tadi sudah ditanyakan oleh Bu Lastri dan saya sudah jelaskan. Nah, kemudian hasil dan tugas ini akan diupload pada link Google Drive yang ada di bawah ini. Kirim ke link Google Drive ini, dan pertemuan besok sebelum kita lanjut di materi berikutnya, hasil ini akan kita diskusikan bersama. Ya, jadi hasil dari kerja di sesi asinkronus ini besok kita akan diskusikan di sesi sinkronus. Oke. Oke, baik Bapak dan Ibu. Sebentar Pak, kapan tugas ini terakhir dikumpulkan Pak? Terakhir itu sebelum kita masuk pada sesi diskusi, jadi sampai dengan besok, ya, besok. Kalau di jam 8. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.